saya Novaria Syanipar dengan NIM 2205020116. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Administrasi Negara. Administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan administrasi kepegawaian melibatkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau instansi lainnya. Beberapa tujuan administrasi kepegawaian, yaitu yang pertama, guna memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia. Dan yang kedua, untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengetahuan, peningkatan pendidikan formal, dan meningkatkan keterampilan teknik serta fungsional para aparatur pemerintah atau perusahaan. Yang keempat, guna mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan dan memperhatikan pola pikir karir perusahaan. Untuk meningkatkan pembinaan pegawai guna meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan para pegawai. Dan yang terakhir, di lingkungan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau bisa disebut sebagai good governance. Beberapa fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, di mana mengidentifikasi kebutuhan organisasi akan jumlah dan jenis karyawan serta merencanakan strategi perekrutan. Yang kedua, orientasi dan integrasi, memberikan informasi kepada karyawan baru tentang organisasi, kebijakan, dan budaya kerja, serta memfasilitasi integrasi mereka. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, menyusun dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Selanjutnya, pengakhiran hubungan kerja, menangani proses pemutusan hubungan kerja atau pensiun sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Ruang lingkup administrasi kepegawaian. 1. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, menetapkan kebijakan dan praktik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di lingkungan kerja. Yang kedua, kesejahteraan karyawan, menyusun program dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Yang ketiga, pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai mencakup segala bentuk atau proses rekrutmen pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rekrutmen tentu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan dan kesesuaian posisi dan tugas di perusahaan itu sendiri. Perencanaan dan pengorganisasian pegawai. Perencanaan dan pengorganisasian mencakup penjabaran atau deskripsi cakupan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai mencakup kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan skill. Contoh kasus yang saya ambil adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Pasal 3 Angka 11 tentang ketentuan jam kerja kembali yang mendominasi kasus-kasus disiplin PNS. Perbuatan PNS tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi terjadi di instansi pusat dan daerah. Hal ini menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara Muhammad Ridwan menjadi pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK bersama Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan
RB. Terdapat 23 kasus disiplin PNS yang dibahas dalam rapat tersebut dipimpin Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Sekretaris Bapek pada 11 April. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus disiplin lainnya seperti penyalahgunaan wewenang sampai perbuatan asusila yang menjadi pembahasan pada rapat persidangan Bapek kali ini. Beragam sanksi yang disarankan mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Dari aspek regulasi yang diatur dalam PP 53 tahun 2010 pasal 7, hukuman disiplin ringan yang dimaksud berupa teguran lisan atau tulisan. Untuk hukuman disiplin sedang bisa dilakukan dengan penurunan pangkat dan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian. Demikianlah penjabaran materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.